Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 121. Elsa mencengkeram kakinya dan melihat darah bocor dari jari-jarinya. Dia tahu Charlie tidak berbohong padanya. Namun, meminta untuk melepas celananya di depan pria asing. Dia berjuang keras. Dalam menghadapi hidup dan mati, Elsa ragu-ragu sejenak dan akhirnya berkompromi. Dia tidak ingin mati, apalagi menjadi cacat. Wajah Elsa memerah. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Charlie. Jantungnya berdebar kencang dan seluruh tubuhnya aneh. Akhirnya, dia berkata dengan lembut, "Saya mengerti. Terima kasih." Charlie mengangguk, berlutut, dan meraih celananya dengan kedua tangan dan merobeknya dengan paksa. Elsa mencekik nafasnya. Wajahnya yang cantik begitu panas. Jantungnya berdegup kencang. Dia tidak berani menatap Charlie saat dia menundukkan kepalanya. Mata Charlie tenang. Ia melihat luka pisau di kaki kirinya, menyatukan kedua gesekan, dan menunjuk ke titik-titik akupuntur. Sedikit energi spiritual dicelupkan ke luka dari jarum jam. Mata Charlie selalu menatap lukanya, dan dia bahkan tidak melirik ke tempat lain. Dia memberi isyarat seperti terbang, dan setelah beberapa jari turun, darah di lukanya terus-menerus berhenti. Menurut teknik medis pada 9 kitab suci surga yang mendalam, dia mampu menyembuhkan luka Elsa sepenuhnya, meregenerasi tendonnya, dan bahkan memulihkan luka di tempat. Tetapi Charlie tidak ingin menyetrumnya. Dia hanya menggunakan jari sebagai akupuntur untuk membantu Elsa menghentikan pendarahan. Otot dan pembuluh darahnya pulih. Dan kemudian dia berhenti. Dia hanya perlu membalut luka kulit yang tersisa di rumah sakit dan dia bisa keluar dari rumah sakit dan menyembuhkan dirinya sendiri. Hati Elsa terhempas ke dalam kebingungan. Merasa bahwa setelah Charlie mengetuk beberapa jari, rasa sakitnya berkurang dan darah berhenti. Dia terkejut. Memang benar. Obat tradisional yang dianggap keluarganya tidak berguna lebih bermanfaat daripada pengobatan barat. Baiklah, Charlie berkata ringan. Berdiri tanpa membuka mata. Kamu berdiri dan coba. Elsa mencoba berdiri. Kakinya sudah berhenti berdarah. Dia terkejut dan bahagia. Dia tersipu dan mengangkat kepalanya. Dan berkata dengan malu-malu, "Karena kamu tidak ingin menyebutkan namanya. Beri aku kesempatan untuk berterima kasih." "Tidak," kata Charlie dingin. Dia tidak ingin mengungkap identitasnya. "Kamu menyelamatkanku. Jika saya bahkan tidak bisa berterima kasih, saya akan malu sepanjang hidup saya." Elsa berkata dengan keras kepala. Dan kemudian melepaskan kalung dari merenungkan, "Ini adalah upacara kedewasaanku. Kakek memberiku hadiah. Kau menyelamatkan hidupku dan aku ingin memberikannya padamu." Apa yang dia pegang di tangannya adalah rantai platinum dengan berlian merah muda sebening kristal bertatahkan di liontinnya. Charlie ingin menolak, tapi dia merasakan aura samar pada berlian merah muda itu. Dia mengambil alih dengan pikirannya. Dia mengangguk, melepaskan jaketnya, mengikatnya di pinggangnya, dan berkata, "Maaf, aku merobek celanamu. Kamu bisa membungkus pakaianku. Saya baru saja menggunakan telepon Anda untuk menelepon. Saya mendapat nomor darurat rumah sakit terdekat. Ambulans akan tiba dalam beberapa menit. Kamu aman. Ada yang harus kulakukan. Akan pergi sekarang." Setelah berbicara, Charlie berbalik tanpa menoleh ke belakang dan menghilang ke dalam ladang sorghum yang lebat sehingga sosoknya bergetar. "Hei, tunggu!" teriak Elsa. Dan Charlie sudah hilang di depan matanya. Di luar taman saat ini, suara ambulans terdengar. Dia menatap jaket yang mengelilingi tubuhnya. Dan kemudian ke arah mana Charlie menghilang. Merasa tersesat. Detik berikutnya, dia tiba-tiba merasa punggung ketika pihak lain pergi begitu akrab. Elsa teringat beberapa saat. Dan tiba-tiba teringat bahwa sosok punggung ini tetap sama dengan ketua. Apakah itu ketua M Grand Group? Elsa tergerak. Tapi dia tidak menanyakan nama pihak lain. Juga tidak melihat penampilan pihak lain. Dan dia tidak tahu apakah tebakannya benar. Pada saat ini,
Elsa tiba-tiba menemukan bahwa kerikil abu-abu telah jatuh dari tempat Charlie baru saja berjongkok. Kata-kata perdamaian dan kekayaan masih tertulis di atas batu. Bab 122. Batu ini tidak sengaja jatuh, bukan? Elsa segera menggenggamnya seperti harta karun. Jika dia tidak pernah melihatnya lagi, maka batu ini adalah satu-satunya tanda yang dia tinggalkan padanya. Setelah Elsa dibawa ke rumah sakit dengan ambulans, luka-lukanya tidak serius setelah didiagnosis. Dokter yang merawat tidak tahu bahwa dia telah menjalani perawatan awal Charlie, dan sangat terkejut dengan cederanya. Dilihat dari luka tusuk di kakinya, terlihat uratnya pecah dan rusak. Tapi untuk luka kulit dan daging Elsa, urat dan urat di dalamnya masih utuh, seolah-olah sudah disambung kembali. Urat dan uratnya lebih kuat. Dokter mengatakan kepadanya Anda dapat pulih dari cedera Anda setelah beberapa hari istirahat. Sejujurnya, ini sangat luar biasa. Apakah Anda melakukan perawatan khusus untuk lukanya? Elsa memikirkan orang misterius itu. Tetapi dia berkata saya tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Dokter menghela napas. Luar biasa. Karena itu, dokter berkata lagi ngomong-ngomong. Saya sudah memberitahu polisi dan mereka akan segera datang. Anda bisa memberitahu mereka tentang serangan itu. Elsa mengangguk lembut. Polisi datang dengan cepat. Itu adalah eksekutif senior M Grand Group yang mengalami cedera serius. Di antara petugas polisi yang datang, seseorang mengenal keluarga Wilson dan mengetahui bahwa dia adalah tamu keluarga Wilson. Jadi mereka juga memberitahu keluarga tersebut. Di villa keluarga Wilson saat ini, keluarga besar sedang mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Harold memberitahu mereka bahwa ada yang tidak beres dengan Elsa, tetapi tidak mengatakan bahwa itu karena dia. Nyonya Wilson yang tua masih merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik bagi keluarga Wilson untuk tampil. Dia harus menemukan cara untuk menemukan Elsa, menyelamatkannya, dan memberi Harold drama ekstra untuk membantunya menangkap hati Elsa. Ketika dia mendengar bahwa dia berada di rumah sakit, Lady Wilson langsung kecewa dan berseru jika Harold dapat memanfaatkan kesempatan pahlawan ini untuk menyelamatkannya. Itu akan sangat bagus. Setelah berbicara, dia segera berkata kepada semua orang ayo pergi ke rumah sakit dan lihat. Harold tidak memiliki dasar di hatinya. Tetapi dia hanya bisa menelan pil pahit dan pergi ke rumah sakit bersama keluarganya. Dalam perjalanan, Harold sudah memikirkan alasan. Tetapi dia tidak tahu apakah Elsa akan membelinya. Saat tiba di rumah sakit dan melihat Elsa, Harold langsung menunjukkan keterkejutan yang kuat di wajahnya. Dan buru-buru melangkah meja Elsa. Kamu baik-baik saja. Aku akan menelepon ayahku dan mengajak seseorang untuk menyelamatkanmu. Tolong aku. Sedikit ironi melintas di wajah dingin Elsa. Dan berkata dengan ringan aku hampir dibunuh olehmu. Harold buru-buru menjelaskan Elsa. Jangan salah paham. Saya mencoba menarik perhatian mereka. Lagi pula, orang yang mereka cari adalah aku. Bukan kamu. Saya pikir mereka tidak akan melakukan apapun untuk Anda. Elsa mendengus dingin dan terlalu malas untuk berbicara dengan Harold. Karena dia sudah melihat wajah orang ini secara menyeluruh. Hanya memikirkan bagaimana pergi jauh darinya di masa depan. Melihat bahwa Elsa tidak menyalahkannya lagi. Mengira dia mempercayai pernyataannya. Harold melihat ke atas dan ke bawah Elsa dan melihat bahwa dia dikelilingi oleh jaket pria. Dia mengerutkan kening. Elsa, di mana celanamu? Elsa sangat muak. Tidak ingin berbicara dengannya sama sekali. Dan berkata dengan dingin. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Mata lihai Nyonya Wilson tua menyapu tubuh Elsa. Menatap jaket pria di atasnya. Dan melangkah maju dan bertanya Elsa. Jika Anda punya sesuatu, Anda bisa memberitahu nenek. Sekelompok orang itu tidak melakukan apapun kepada Anda. Baik. Elsa berkata dengan hampa. Mereka menikam saya. Untungnya, seorang pemuda yang lewat menyelamatkan saya. Karena saya mengalami cedera kaki. Dia membantu saya mengobatinya. Celananya robek dan dia melepas jaketnya. Berikan padaku. Kenapa? Ada masalah.
Pemuda, Nyonya Wilson tua sangat terkejut. Seorang pria muda menyelamatkan Elsa. Yang tidak begitu bagus. Seandainya Elsa merasa senang dengan pemuda itu, bukankah cucunya yang berharga Harold tidak akan punya kesempatan? Harold juga berkata dengan cemburu saat ini Elsa. Bagaimana pihak lain memperlakukanmu? Apakah dia melepas celanamu dan mentraktirmu? Elsa mencibir dan berkata sinis. Apa hubungannya denganmu? Bab 123. Harold hanya merasakan dengungan di kepalanya. Dan gelombang kecemburuan menghantam dahinya. Dia bahkan tidak menyentuh tangan Elsa. Dia menanggalkan pakaian oleh pria asing. Dan dia masih menyentuh dan menekan pahanya. Bagaimana ini bisa diterima? Harold tidak peduli saat ini bahwa Elsa sangat kecewa padanya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, menurutku orang ini sama sekali tidak ingin menyelamatkanmu. Tapi ingin memanfaatkan api. Dan mencoba menghina. Begitu suara Harold turun, semua mata keluarga Wilson terfokus pada Elsa. Semua orang berpikiran sama dengannya. Seorang wanita cantik dan menarik berbaring di depan pria asing dengan pakaian acak-acakan. Membiarkan orang lain menggosoknya. Perasaan batin ini membuat orang memikirkannya. Elsa diliputi amarah. Sangat kecewa pada Harold. Tidak hanya dia melarikan diri lebih dulu. Tetapi sekarang dia dengan jahat berspekulasi tentang kecelakaannya. Dan di depan begitu banyak orang. Itu bukan hanya tidak bermoral tetapi juga tidak tahu malu. Elsa berkata dengan dingin Harold. Orang yang menyelamatkanku tidak melakukan kesalahan apapun padaku. Aku melepas celanaku sendiri. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Setelah itu, Elsa mengertakkan gigi dan mengutuk ini kamu. Harold. Semuanya disebabkan olehmu malam ini. Ketika pihak lain membawa orang untuk membalas dendam, Anda berlari begitu cepat dan meninggalkan saya di tempat saya berada. Saya ditikam. Dan Anda masih mengatakan ini sekarang. Apakah kamu tidak tahu malu? Harold tersedak. Wajahnya memerah dan dia tidak bisa berkata-kata. Elsa sama sekali tidak memandangnya. Dia segera bangkit dari bangsal. Menghentikan mobil. Dan kembali ke hotel tempat dia menginap. Keluarga Wilson juga tercengang. Tidak ada yang mengira bahwa kebenaran dari masalah ini ternyata seperti ini. Ternyata Harold yang menyebabkan masalah dan meninggalkan Elsa lagi. Yang menyebabkan Elsa ditusuk. Begitu Elsa pergi, Nyonya Wilson tua menamparkan wajah Harold dengan marah. Harold dipukuli dan Lady Wilson dimarahi. Bagaimana saya biasanya mengajari Anda? Biarkan Anda menyenangkan Elsa. Anda baik-baik saja. Anda meninggalkan Elsa untuk menjaga dirinya sendiri. Anda telah melakukan perilaku hewan seperti ini. Bagaimana dia bisa menyukainya? Semuanya ada padamu, Nenek. Aku salah. Harold mencengkeram wajahnya yang panas dan tiba-tiba terbangun. Sangat menyesalinya. Baru setelah itu dia menyadari bahwa dia dan Elsa tidak akan pernah bersama. Charlie pulang ke rumah dan tidak memberitahu istrinya apa yang terjadi malam ini. Dan istrinya tidak tahu apa-apa tentang pengalaman Elsa. Bagaimanapun, keluarga Claire selalu ditolak oleh Lady Wilson. Jadi mereka tidak memenuhi syarat untuk tinggal di Villa Wilson. Dan tentu saja, tidak ada tempat untuk mempelajari hal-hal ini. Keesokan harinya, segera setelah Claire bangun, dia menerima telepon dari Lady Wilson. Lady Wilson berkata kepadanya Claire, Anda pergi ke grup bahan bangunan Tianhao hari ini. Temukan cara untuk berbicara dengan bos mereka. Lihat apakah mereka dapat memberi kami kredit pertama dengan 10 juta bahan bangunan. Dan tunggu sampai kami menyelesaikan pembayaran dari Emgreen Group. Claire buru-buru berkata, Nenek, grup bahan bangunan Tianhao telah melakukan banyak bisnis. Dan mereka memiliki hak tinggi untuk berbicara. Mereka tidak pernah menggunakan kredit. Lady Wilson berkata tidak mungkin. Keluarga Wilson memiliki beberapa masalah dengan rantai modal sekarang. Kami tidak mampu untuk memajukan begitu banyak biaya dan pengeluaran. Mendapatkan pinjaman juga sangat sulit. Kami hanya dapat menemukan solusi dari Tianhao Building Materials Group. Kemudian, Nyonya Wilson berkata lagi Claire. Sekarang keluarganya menderita masalah internal dan eksternal.
Sepupu Anda tidak memberi saya kekuatan. Sekarang saya hanya mengandalkan Anda. Pikirkan cara untuk mengobrol dengan Zhou Tianhao, bos dari grup bahan bangunan Tianhao. Selama dia mengangguk, kita punya kesempatan. Claire ragu-ragu sejenak, tapi dengan enggan setuju, dan berkata, Nenek, biarkan aku mencobanya. Sangat baik. Nyonya Wilson tua menghela napas lega dan berkata, Nenek yakin kamu bisa melakukannya. Bab 124. Setelah menutup telepon, Claire menjadi sedikit melankolis. Charlie tidak bisa menahan diri untuk bertanya apa yang terjadi. Claire mungkin memberitahu Charlie tentang masalah itu lagi. Charlie mengangguk dan berkata, mengapa Anda tidak memberitahu M Grand Group dan membiarkan mereka membayar di muka sebesar 20 juta untuk proyek tersebut? Claire buru-buru berkata baiklah. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan M Grand Group? Kami telah mendaki tinggi. Jika kami meminta seseorang untuk membayar proyek tersebut, kami akan dipandang rendah. Charlie ingin berkata, M Grand Group adalah milik suamimu. Berapa 20 juta itu? Siapa yang berani meremehkanmu? Tapi Claire tidak tahu. Dia berkata baiklah. Biarkan saya berbicara dengan Tuan Tianhao. Charlie berkata kalau begitu aku akan pergi denganmu. Tidak pantas. Claire berkata, bukankah terlalu tidak profesional untuk mengajak suami mendiskusikan bisnis? Setelah itu, Claire berkata dengan cara yang nyaman kamu tinggal di rumah saja. Jika Anda benar-benar bosan, keluarlah. Tidak ada yang salah. Melihat sikap tegasnya, Charlie tidak banyak bicara. Dia tahu bahwa istrinya selalu mandiri dan ingin bekerja keras sendiri untuk banyak hal. Kemudian dia mungkin juga memintanya untuk mencoba. Jika tidak berhasil, dia akan keluar untuk membantu secara diam-diam. Setelah sarapan, Claire membuat janji dengan Zhou Tianhao, bos dari grup bahan bangunan Tianhao, dan berkendara ke sana sendirian. Grup bahan bangunan Tianhao adalah salah satu grup bahan bangunan terbesar di Aorus Hill dan bahkan di Jiangnan. Ini terutama terlibat dalam berbagai bahan bangunan paduan aluminium dan merupakan pemasok yang sangat diperlukan untuk proyek real estate skala besar. Zhou Tianhao lahir di keluarga yang tidak begitu kaya, tetapi dia cukup beruntung untuk mendapatkan istri dengan keluarga yang kuat. Jadi dia mengambil bantuan dari rumah istrinya dan berkembang ke tahap sekarang. Namun, Zhou Tianhao memiliki istri yang tegas. Meskipun istrinya sangat jelek, dia tidak pernah berani main-main di luar. Jadi Zhou Tianhao memiliki reputasi yang baik secara lokal, mengatakan bahwa dia adalah pria yang baik yang tidak pernah melupakan istrinya. Tianhao Building Materials Group terletak di pinggiran kota, dengan pabrik skala besar dengan ribuan hektar tanah saja. Setelah Claire pergi ke grup bahan bangunan Tianhao, dia datang ke gedung kantor. Setelah menghentikan mobil, Zhou Tianhao sudah lama menunggu di lobi gedung kantor. Melihat kedatangannya, Zhou Tianhao segera memasang senyum antusias, berjalan ke arah Claire, secara proaktif mengulurkan tangannya, dan berkata, "Oh, Tuan Wilson, selamat datang." Claire mengulurkan tangannya, menjabatnya dengan sopan, dan berkata sambil tersenyum mer. "Tianhao, kamu terlalu sopan." Setelah berbicara, dia ingin menarik tangannya, tetapi dia menemukan bahwa Zhou Tianhao meraih tangannya dan tidak melepaskannya, dan dia bahkan mengencangkan cengkeramannya. Claire menarik tangannya dengan keras, dan berkata dengan ekspresi waspada mer. "Tianhao, apa yang kamu lakukan?" Zhou Tianhao buru-buru menggaruk kepalanya dan tersenyum. "Oh, maafkan aku. Saya selalu mendengar tentang Anda di sekitar dan melihat Anda hari ini. Saya tidak bisa menahan diri. Mohon maafkan saya." Melihatnya, Claire juga jujur dan bisa meminta maaf secara langsung. Sedikit lega. Pada saat ini, Zhou Tianhao buru-buru membuat isyarat untuk mengundang dan berkata sambil tersenyum mes. "Wilson, silakan datang ke kantor saya untuk mengobrol." Bab 125. Zhou Tianhao membawa Claire ke kantornya. Dan saat pintu ditutup, ada semburan panas di matanya. Dia diam-diam mengunci pintu dan kemudian mengundang Claire untuk duduk di sofa.
Claire terlihat kaku dan duduk di seberangnya dengan tangan terlipat. Zhou Tianhao tersenyum dan bertanya, Mas Wilson, saya tidak tahu apakah Anda datang kepada saya kali ini. Kerja sama apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Claire sedikit malu dan berkata, saya beritahu Anda bahwa Tuan Tianhao, arus kas grup Wilson kami agak ketat akhir-akhir ini. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda. Dapatkah Anda mengizinkan kami memberi kredit pada satu kelompok bahan bangunan? Akun secara kredit. Zhou Tianhao berkata dengan ekspresi malu mengenai situasi grup bahan bangunan Tianhao kami. Nona Wilson, Anda harus menyadarinya. Kami tidak pernah membayar kredit atau mengirimkan materi terlebih dahulu. Dapatkan material tapi pertama-tama keluarkan dananya. Aku tahu. Claire berkata dengan nada meminta maaf. Saya benar-benar tidak bisa menahannya. Tetapi Anda dapat yakin bahwa perusahaan yang bekerja sama dengan kita adalah M Grand Group, yang merupakan perusahaan terbesar di Aurus Hill. Mereka pasti tidak akan gagal dalam proyek kami. Selama pembayaran dilunasi saat itu, kami akan segera mengisi pembayaran material untuk Anda. Zhou Tianhao terkekeh dan berkata, itu yang saya katakan. Tapi Nona Wilson, saya tidak menargetkan Anda. Tahukah Anda mengapa saya menetapkan aturan bahwa kredit tidak diperbolehkan? Claire menggelengkan kepalanya. Mengapa? Zhou Tianhao berkata, saya juga sangat pandai berbicara sebelumnya. Pelanggan harus mendapatkan barangnya terlebih dahulu, kemudian menyelesaikan pelunasannya nanti. Saya juga setuju untuk mengembangkan bisnis dan menjaga hubungan. Semua pelanggan mengatakan bahwa selama pihak A menyelesaikannya untuk mereka, mereka akan segera menyelesaikan penyelesaiannya. Tapi apa yang terjadi? Saya kehilangan lebih dari 300 juta pembayaran dan mereka belum mengembalikannya. Sekali, Claire juga tercengang dengan nomor ini. Semua aset seluruh Wilson Group berjumlah lebih dari 1 miliar. Tanpa diduga, Zhou Tianhao tidak dapat mengumpulkan lebih dari 300 juta sebagai pembayaran untuk barang-barang saja. Zhou Tianhao menghela nafas dan berkata, tidak mungkin. Para mitra yang enggan menyelesaikan akunnya menggunakan retorika yang sama. Mereka semua mengatakan bahwa mereka akan memberi saya segera dan segera. Tetapi kenyataannya tidak. Berbicara tentang ini, Zhou Tianhao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan emosi pada akhirnya. Benar-benar tidak mungkin. Saya tidak bisa menghentikan semua saluran kerjasama kredit. Anda bisa mendapatkan barangnya. Saya punya lebih banyak barang di sini. Tetapi Anda harus membayar dulu. Ekspresi Claire sangat kecewa. Sepertinya masalah ini tidak bisa diselesaikan seperti yang dia inginkan. Namun, dia juga tahu bahwa karena orang lain memiliki prinsip ini, tidak baik untuk memberitahu mereka untuk melepaskan prinsip tersebut. Jadi dia berdiri dan berkata, saya sangat menyesal, Tuan Tianhao. Saya akan kembali dan berbicara dengan nenek saya. Saya harus mengumpulkan dana secepat mungkin. Ayo bekerja denganmu. Ketika Zhou Tianhao melihatnya bangun untuk pergi, dia segera berkata, oh, jangan khawatir, Mas Wilson. Dengan mengatakan itu, Zhou Tianhao buru-buru berdiri dan melanjutkan, apa yang baru saja saya katakan adalah untuk pasangan biasa. Tetapi dengan Mas Wilson, tentu saja saya harus menghitungnya secara terpisah. Claire bertanya dengan bingung. Tuan Tianhao, apa maksudmu? Zhou Tianhao menyipitkan matanya dan menatap Claire dengan rakus. Sejujurnya, Claire sangat cantik. Yang cantik membuat Zhou Tianhao kehabisan nafas. Selama bertahun-tahun, Zhou Tianhao menghadapi wanita berwajah kuning di rumah. Dan wanita jelek dan keriput itu 1000 mil lebih buruk daripada Claire. Claire terlihat sempurna. Dan sosoknya semakin menjengkelkan. Wanita seperti itu adalah yang terbaik. Mengapa dia tidak bisa mendapatkan berkah seperti itu? Mengapa wanita luar biasa seperti itu harus menikahi seorang sampah terkenal di kota? Apakah suami sampahnya lebih kuat? Memikirkan hal ini, Zhou Tianhao tampaknya memiliki semut yang tak terhitung jumlahnya merangkak di sekitar beberapa bagian tubuhnya. Bab 126. Dia merasa bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menipu selama bertahun-tahun. Apalagi menyentuh wanita cantik.
Melihat bahwa sebagian hidupnya telah berlalu, dia telah memberikan rasa hormat kepada wanita berwajah kuning yang menjijikkan itu. Hari ini adalah kesempatan terbaik untuk memutus ikatan takdir. Benar, dia ingin mencoba di hadapan gadis ini. Betapa cantiknya super yang membuat semua pria di kota ini tergila-gila. Memikirkan hal ini, dia tersenyum dan berkata, "Oh, Miss Wilson, karena Anda memiliki kebutuhan ini, maka kita dapat menembus dengan baik. Saya Tian Hao. Tidak seburuk yang Anda pikirkan." Claire mengira ada drama, dan buru-buru duduk dan bertanya dengan gembira, Tian Hao, apakah Anda ingin memberi kami bahan bangunan secara kredit?" Tian Hao sengaja tidak mengatakan semuanya secara menyeluruh, tetapi secara samar-samar berkata, "Jika itu orang lain, saya pasti akan menolaknya secara langsung. Tetapi jika itu Nona Wilson, maka saya dapat mempertimbangkannya." Claire buru-buru berkata, "Sebenarnya, kerja sama kami dengan M Grand Group sangat dekat. Jika Anda memberi kami bahan bangunan secara kredit, kami akan segera memberi Anda uang setelah pembayaran gelombang pertama dari M Grand." Tian Hao mengangguk dan berkata, "Tunggu aku. Aku akan membuat sepoci teh dan kita akan bertambah." Dengan itu, dia bangkit dan pergi mengambil teko dari lemari. Dengan punggung menghadap Claire, dia memasukkan teh ke dalam panci sambil mengeluarkan sekotak obat tidur dari sakunya. Dia biasanya mengambil kotak berisi pil ini sendirian. Dia mengalami insomnia baru-baru ini. Dokter meresepkan beberapa pil tidur yang ampuh untuknya. Satu pil pada dasarnya akan membuat tidur nyenyak. Tian Hao ingin mengambil kesempatan untuk menangani Claire di kantor. Jadi dia menaruh 6 pil tidur ke dalam air. Dengan cara ini, selama Claire meminum secangkir teh, itu pada dasarnya sama dengan minum obat. Ketika tindakan pengobatan muncul, bukankah dia tergantung pada belas kasihannya? Anda dapat menidurkannya terlebih dahulu, kemudian menggunakan ponsel Anda untuk mengambil beberapa video dan foto yang terekspos, dan kemudian menggunakan ini untuk buahnya selamanya. Selama Claire menelepon polisi atau memberitahu orang lain apa yang dia pikirkan, dia akan mengancamnya dan mempublikasikan foto dan video ini, sehingga dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya selama sisa hidupnya dan bersumpah selama sisa hidupnya dalam hidupnya. Dia yakin Claire tidak akan pernah memanggil polisi atau membuat pengumuman publik. Pada saat itu, dia akan memiliki semua inisiatif. Dia dapat memperbaiki untuk memiliki hubungan kapan saja. Selama dia tidak setuju, dia akan mengancamnya dengan video dan foto dan memaksanya untuk mengirimkan. Dengan cara ini, apakah dia setara dengan memiliki sahabat? Hahaha. Apakah akhir itu tidak membahagiakannya? Semakin dia melamar, semakin dia menjadi bersemangat. Setelah membuat teh, kulitnya kembali normal, dan dia kembali ke sofa untuk duduk. Sambil menuangkan secangkir teh untuk Claire, dia berkata, "Miss Wilson, jangan khawatir. Ayo kita bicara perlahan dengan secangkir teh." Claire tidak terlalu menyarankan. Setelah berbicara begitu banyak, dia merasa sedikit kering dan kering. Jadi dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Tian Hao sangat bersemangat sekarang. Dia menatap Claire dengan mata berapi-api, memperhatikan kaki langsing dan lurus, pinggang ramping, sosok sempurna, dan wajah cantik. Wanita ini benar-benar memancarkan aura menawan kemana-mana, yang membuat jantungnya semakin berdegup kencang. Hari ini adalah hari kado berkah untuknya. Ketika dia berpikir bahwa dia dapat menikmati wanita sempurna ini sebentar lagi, Tian Hao merasa seperti dia akan terbakar abis. Bab 127. Melihat Claire meminum tehnya, Tian Hao sangat bersemangat. Sekarang, tunggu saja sampai efek obat itu terjadi. Setelah Claire meminum secangkir teh, dia segera menyadari bahwa ada yang tidak beres. Sepertinya kepalanya sedikit pusing dan berat. Apa yang terjadi? Dia terkejut. Apakah kali ini Tian Hao mencampurkan obat dalam teh? Memikirkan hal ini, Claire gemetar karena terkejut. Dia ingin bangun, tetapi dia merasa kakinya sedikit lebih lemah. Melihatnya seperti ini, dia takut sulit untuk melarikan diri sendiri. Memanfaatkan kesadarannya sendiri,
Dia diam-diam menyalakan telepon, menemukan nomor Charlie di WeChat, dan menekan tombol untuk berbicara. Suara itu dikirim ke sini. Dan pada saat yang sama, dia berkata kepada Tian Hao, "Tuan Tian Hao, saya merasa sedikit pusing. Tidak ada yang salah dengan teh ini, kan?" Tian Hao tertawa dan berkata, "Tidak masalah. Teh ini adalah yang terbaik. Harganya lebih dari 10,000 KT. Ini enak. Apakah kamu mau secangkir lagi?" Claire berkata, "Tidak. Terima kasih, Tuan Tian Hao. Saya sedikit tidak nyaman. Bisakah Anda mengirim saya keluar?" Tian Hao tertawa beberapa kali. Dia duduk di sisi Claire. Tapi kali ini, dia bangkit dan berjalan ke sisi Claire dan duduk di sampingnya. Melihat Claire yang gelisah, Tian Hao tersenyum dan berkata, "Tuan Wilson, semua orang bilang kamu adalah kecantikan teratas di Aurus Hill. Saya melihat Anda hari ini. Itu benar-benar reputasi yang sangat pantas. Saya sangat mengaguminya." Melihat bahwa dia mempostingnya, Claire pindah ke sisi lain, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Tian Hao, bisakah kamu menjauh dariku?" Tian Hao tersenyum dan berkata, "Ada apa dengan Nona Wilson? Kami adalah mitra. Tidak ada ruginya untuk mendekat, bukan?" Dengan mengatakan itu, tubuh Tian Hao sekali lagi menempel di sisi Claire. Claire ingin bersembunyi lagi, tetapi dia telah mencapai tepi sofa dan hanya bisa mengecilkan tubuhnya sekuat tenaga untuk mencegah Tian Hao menyentuhnya. Tian Hao condong ke arahnya. Matanya terus menatapnya. Otak Claire menjadi semakin berat. Dan saat tangannya kendor, suaranya dikirim ke Charlie. Charlie sedang melakukan pekerjaan rumah di rumah saat ini. Dan tiba-tiba menerima suara dari istrinya. Tanpa sadar membukanya. Dan tiba-tiba seluruh tubuh menjadi kasar. Oh sial, si brengsek Tian Hao ini bahkan berani berpikir longgar tentang istrinya. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ishak secara langsung. Dan berkata dengan wajah hitam, "Semua tangan yang bisa kamu kendalikan harus pergi ke grup bahan bangunan Tian Hao. Aku akan membantingnya ke tanah hari ini." Ishak bertanya dengan heran, "Tuan, ada apa?" Istri Tian Hao ini masih memiliki kekuatan dalam keluarga. Itu adalah keluarga kecil yang melekat pada kami. Jika kami gegabah menyamakan grup bahan bangunan Tian Hao, kami tidak akan bisa bersaing dengan adik-adik lainnya. Charlie bertanya dengan suara dingin. "Tian Hao itu, yang ingin menyerang istriku. Katakan padaku, apakah terburu-buru untuk meratakannya?" Hah, Ishak tiba-tiba bergidik. Dia pikir Tian Hao mendapatkan tuan muda itu secara tidak sengaja. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia mengalihkan pikirannya pada wanita muda itu. Jika Anda berani memiliki ide pemberontakan semacam ini, kejahatan tidak dapat disalahkan. Jadi dia segera berkata, "Tuan Wade, saya akan segera memobilisasi staf dan bergegas." "Baik, aku pergi ke sana sekarang juga." Ishak segera berkata. "Di mana Anda, Tuan Wade? Aku akan membiarkan helikopter menjemputmu. Jadi ini akan lebih cepat." Bab 128. Ini baik. Setelah beberapa saat, sebuah helikopter sipil kelas atas meraung. Di helikopter, duduk Ishak dan 10 master berbaju hitam. Ekspresinya sangat jelek. Sial. Masih ada orang yang berani melakukan sesuatu pada nona muda di sepertiga Ardi Aurus Hill ini. Dia benar-benar mencari kematian. Helikopter itu sangat cepat. Dan helikopter itu berada di atas rumah Claire dalam sekejap. Charlie bergegas ke atap. Naik langsung ke helikopter. Dan segera berkata kepada Ishak, "Cepatlah dengan kecepatan tercepat." Saat ini, di grup bahan bangunan Tian Hao, melihat Claire sudah tidak sanggup melawan, Tian Hao tertawa gembira. Dan segera mengulurkan tangannya, ingin melepas pakaian Claire. Pada saat ini, pintu tiba-tiba dibuka oleh beberapa orang. Seorang wanita jelek, tapi agresif menyerbu dengan beberapa pria yang terlihat seperti pengawal. Melihat Tian Hao akan melepas pakaian Claire, wanita itu sangat marah dan berkata, "Tian Hao, kamu berani makan tanpa aku?" Tian Hao tiba-tiba ketakutan. "Mengapa Anda menemukan wanita berwajah kuning ini?"
Tian Hao tidak tahu bahwa hampir semua orang di sekitarnya dibeli oleh istrinya. Setiap hari dia pergi dan siapa yang datang kepadanya. Istrinya tahu persis kemana dia pergi, apa yang dia lakukan, siapa yang dia temui. Mendengar bahwa Claire datang ke Tian Hao, istrinya pun langsung waspada. Claire adalah seorang wanita cantik yang terkenal di Aurus Hill. Karena istrinya sangat jelek, dia paling membenci kecantikan. Mendengar bahwa Claire ada di sini, dia segera berangkat ke kantor. Begitu dia tiba, dia mengetahui bahwa suaminya akan bersama dengan Claire. Tian Hao terkejut kali ini, dan buru-buru berkata, Istri, dengarkan aku, biar saya jelaskan. Dialah yang merayuku. Wajah Claire memerah karena kemerahan dan pakaiannya sedikit tidak rapi. Dia langsung marah dan mengutuk, sialan. Kamu anjing pria dan wanita. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri hari ini. Karena itu, dia segera berkata kepada pengawal di sekitarnya, ambilkan aku anjing dan jalang itu. Beberapa pengawal segera bergegas, menggenggam Tian Hao dengan kuat, dan memegang Claire dengan tangan di belakang punggung. Lian Po pertama-tama bergegas ke Tian Hao, menamparkan wajah, dan berteriak, kamu bad start. Keluarga Feng kami memperlakukan Anda dengan sangat baik. Tanpa keluarga kita, kamu masih belum tahu toilet umum mana yang harus dipakai. Ya, kamu masih berani mengkhianatiku. Seperti yang dikatakan Lian Po. Dia memukulinya dengan keras, gemetar dengan marah. Tian Hao berteriak dan menangis. Istriku, jangan salahkan aku. Kamu benar-benar tidak bisa menyalahkanku. Salahkan rubah betina ini. Dia merayuku. Lian Po bertanya dengan dingin, Anda memberitahu saya dengan jelas apa yang terjadi. Tian Hao buru-buru menjelaskan, Claire ini ada masalah dengan arus kas keluar di rumah. Jadi dia ingin datang kepada saya dengan kredit untuk 10 juta bahan bangunan. Pabrik kami tidak pernah memberi kredit. Anda tahu. Dan saya tidak pernah memberikan kesempatan kredit kepada siapapun. Berbicara tentang hal ini, Tian Hao menunjuk ke arah Claire dengan marah dan mengutuk rubah betina yang tidak tahu malu ini. Melihat bahwa saya menolaknya, dia berkata bahwa dia akan menemani saya tidur. Berharap saya dapat memberikan bahan bangunan kepadanya secara kredit. Lian Po bertanya dengan dingin, kalau begitu kamu naik dan bersiap-siap untuk tidur dengannya. Aku tidak, Tian Hao berkata dengan getir. Aku hanya bingung sebentar. Tapi tidak ada yang benar-benar terjadi antara aku dan dia. Lian Po sangat kesal sehingga dia melangkah maju ke arah Claire dan menatapnya, yang sudah agak bingung. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras, bau jalang. Apakah Anda berani merayu suami saya dan melihat saya hari ini? Aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak hanya akan membunuhmu. Aku akan menghancurkan wajah sedihmu. Bab 129. Lian Po menamparkan wajah Claire dan segera membuat Claire sedikit lebih sadar. Dia menutupi wajahnya, menatap wanita galak di depannya, dan tanpa sadar bertanya, siapa kamu dan apa yang akan kamu lakukan? Lian Po mengertakkan gigi dan berkata, apa yang akan saya lakukan? Aku akan membunuhmu. Dasar tubuhmu bau. Bagaimanapun. Dia berteriak kepada pengawal di sebelahnya, di mana pisaunya. Berikan padaku. Aku akan memotong wajah dari bingkai bau ini. Ya, Nona. Pengawal itu segera mengeluarkan sebilah pisau tajam dan berkata dengan hormat, Nona. Dengan orang seperti ini, jangan mengotori tanganmu. Biarkan aku yang melakukannya. Lian Po mengangkat tangannya dan menamparnya. Mengambil pisau dari tangannya. Dan mengutuk, Bastet RD. Berani berbicara dengan saya saat ini. Pengawal itu segera berlutut di tanah dan berkata dengan ngeri, Nona. Saya salah. Maafkan saya. Lian Po menendangnya dan berkata dengan marah, keluar dari sini. Setelah itu, dengan pisau, dia akan datang dan mencakar wajah Claire. Claire gemetar ketakutan. Mencoba membebaskan diri. Tetapi tubuhnya dikendalikan oleh pengawal. Dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dan tubuhnya sangat lembut sehingga dia tidak bisa mendapatkan kekuatannya. Pada saat kritis ini, seseorang tiba-tiba berteriak, beri aku pisaunya. Lian Po menoleh.
Dan seorang pria muda bergegas masuk dengan 10 pria berbaju hitam. Siapa Anda? Sedang menyusun. Berani mengurus bisnis saya. Apakah kamu tahu siapa saya? Charlie mengertakkan gigi dan berkata, aku tidak peduli siapa kamu. Setelah berbicara, dia bergegas dan mengusir wanita itu. Melihat Charlie, Claire menangis dan berteriak, suamiku, selamatkan aku. Dengan keberuntungan, Charlie mengumpulkan semua energi spiritual di tubuhnya di tinjunya. Dan tiba-tiba meninju kedua pengawal yang sedang menggendong istrinya. Ledakan. Keduanya meledak dalam sekejap dan langsung menabrak dinding. Dan jatuh pingsan. Claire tidak lagi terkendali. Tapi saat kakinya menjadi lemah, dia langsung jatuh ke tanah. Charlie segera bergegas dan memeluknya di pelukannya. Melihat cetakan tamparan di wajahnya. Darah menetes karena kesusahan. Claire, jangan khawatir. Suami akan membalas dendam. Claire menangis pahit. Memeluk Charlie. Menangis. Dan berkata, suamiku, suamiku, bawa aku pulang. Charlie menepuk punggungnya dan dengan tenang berkata, jangan khawatir. Suamimu akan membawamu pulang. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Saat dia berkata, sebuah gelombang keluar dari tangannya. Membuat Claire tertidur lelap. Charlie meletakkan Claire di sofa di sebelahnya dan berkata kepada Ishak, lindungi istriku untukku. Ishak mengangguk dan berkata dengan tegas, Wade, jangan khawatir. Dia ada di tangan yang aman. Aku akan mengangkat kepalaku untuk melihatmu. Charlie menoleh untuk melihat wanita berwajah kuning yang ditendang olehnya. Meraihnya dari tanah. Dan meninju wajahnya, kamu memukul istriku. Lian Po berlumuran darah dan berteriak dengan suara parau, apakah kamu berani memukulku? Apakah kamu tahu siapa saya? Saya akan membunuhmu. Setelah itu, dia berteriak kepada pengawal di sebelahnya. Bunuh dia untukku. Bunuh dia. Siapapun yang membunuhnya, aku akan memberinya 1 juta. Ketika beberapa pengawal menjadi bersemangat, mereka segera bergegas. Charlie berkata kosong kepada anak buah Ishak, bunuh aku. Bunuh aku. Beberapa orang berbaju hitam segera mengeluarkan pistol hitam pekat dari saku mereka dan menarik pelatuk ke arah pengawal. Para pengawal ini tidak pernah membayangkan bahwa sekelompok orang berbaju hitam yang datang ke sini akan membawa senjata. Selain itu, keahlian menembak mereka luar biasa. Setiap tembakan langsung mengenai tengkorak para pengawal tersebut. Dalam sekejap, semua pengawal Lian Po tewas secara tragis. Tengkorak semua orang terangkat oleh peluru. Lian Po ketakutan dengan adegan yang tiba-tiba ini. Siapa kamu? Charlie mencibir, saya suami Claire. Tian Hao, yang berdiri konyol di sampingnya, gemetar dengan kaki ketakutan. Kamu adalah menantu keluarga Wilson. Charlie tersenyum dan bertanya, apakah Anda penasaran? Bagaimana bisa menantu memiliki latar belakang yang kuat? Tian Hao mengangguk berulang kali. Bab 130. Lian Po di sampingnya menjadi tenang dan berseru, katakan padamu. Nama saya Lian Po. Saya adalah putri dari keluarga Feng di Haicheng. Pernahkah Anda mendengar tentang keluarga Feng? Tuan kami adalah keluarga Wade dari East Cliff. Jika Anda memprovokasi saya, tidak peduli seberapa kuat latar belakang Anda, keluarga Feng kami tidak akan pernah mengampuni Anda. Keluarga Wade tidak akan pernah membiarkanmu. Oh, Charlie tersenyum dingin. Dan berkata kepada wanita berwajah kuning itu, dengarkan baik-baik. Saya putra dari keluarga Wade di East Cliff. Aku adalah tuanmu. Nama saya adalah Menyeberang. Ishak. Ledakan. Saat kata-kata ini keluar, Lian Po tersambar petir. Dia menatap Charlie dengan mata lebar seperti hantu. Anda Wade family. Tuan Wade. Bagaimana mungkin keluarga Wade Tuan Wade berada di tempat kecil seperti Aurus Hill? Saat ini, Ishak tiba-tiba datang dan berteriak, Lian Po, apakah Anda berani menjadi tangguh saat akan mati? Ini tuan muda kita Charlie. Lian Po hanya melihat Ishak. Ishak, ini adalah juru bicara dari keluarga Wade di Aurus Hill. Dia juga orang yang ayahnya telah mencoba yang terbaik untuk menjilat. Kenapa dia ada di sini?
Apakah itu? Apakah itu? Apakah pemuda ini benar-benar tuan muda dari keluarga Wade? Lian Po tiba-tiba pingsan, berlutut di tanah dan bersujud dengan putus asa. Tuan Wade. Saya salah. Tuan Wade. Tuan Wade. Maafkan saya. Tuan Wade. Saya benar-benar tahu bahwa Tuan Wade. Saya salah. Jika saya tahu itu istri Anda, saya tidak akan berani menyentuhnya dengan jari. Tuan Wade. Tian Hao juga mengompol karena ketakutan. Dia berlutut di tanah dengan celepuk dan berkata dengan air mata, Tuan Wade, maafkan saya. Ekspresi Charlie cemberut. Jika kamu berencana melawan istriku, apakah kamu masih mengharapkan aku untuk mengampuni kamu? Lagi pula, Charlie berteriak kepada pria berbaju hitam. Tembak ini Bastet RD benda di selangkangannya. Ledakan. Seorang pria berbaju hitam mengangkat tangannya dan menembak tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, ada semburan darah di selangkangan Tian Hao. Akarnya patah. Charlie berkata lagi, patahkan tulang punggungnya. Aku ingin dia menjadi lumpuh dalam posisi tinggi. Dan dia hanya bisa bergerak di atas lehernya seumur hidup. Kedua pria berpakaian hitam dari belakang langsung melangkah ke depan dan meninju tulang punggung Tian Hao. Klik. Tian Hao merasakan sakit yang luar biasa. Tapi rasa sakit itu hanya berlangsung sedetik. Detik berikutnya, Tian Hao merasa bahwa dia benar-benar kehilangan kesadaran dari bawah lehernya. Paraplegia tinggi. Bukankah dia harus berbaring dan hidup dalam kehidupan ini? Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berdiri. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol isi perutnya lagi. Hidup itu lebih baik dari kematian. Bukankah itu hidup mati? Tian Hao sangat putus asa. Dan dia ingin membunuh pria ini. Tetapi saat ini dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Pria berbaju hitam memandang Charlie dan bertanya, Tuan Wade, apa yang harus saya lakukan dengan wanita berwajah kuning ini? Charlie berkata dengan wajah dingin, sama. Biarlah mereka menjadi pasangan yang mati hidup. Lian Po menjadi gila. Menjambak rambutnya dan berteriak. Berteriak minta ampun. Tapi Charlie tidak akan memberinya kesempatan. Hanya ada jalan buntu jika berani mengacak-acak bulunya. Tidak, sangat murah untuk membunuh mereka dengan satu tembakan. Hidup lebih baik daripada kematian seumur hidup. Itu adalah akhir yang terbaik. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.